Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 52. Retak. David Fred langsung meraih lengan seorang pria besar dengan tangan yang mencengkeram, dan dengan kekuatan yang tiba-tiba, dia segera mematahkan lengannya, dengan suara tulang yang patah. Wow! Pria besar itu tidak bereaksi sama sekali, lengannya patah, dan dia langsung menangis, kesakitan. David Fred mengabaikannya dan melambaikan tangan kanannya. Bang! Pria besar lainnya dipukul di wajahnya. Kekuatan besar itu langsung mengangkat lelaki besar itu terbalik, menabrak meja beberapa meter jauhnya, jatuh, dan kemudian pingsan sampai mati di tengah suara piring pecah. Gerakan David Fred tidak berhenti, dan dia merentangkan kedua tangannya. Bang! Bang! Dengan dua pukulan, kedua pria besar itu terlempar keluar dari pintu aula. Pelayan lainnya ketakutan saat melihat ini, David Fred terlalu galak, dan dengan keahlian mereka, mereka tidak bisa menandingi sama sekali. Jadi mereka tidak peduli dengan perintah Wang Yiming, dan mereka berbalik satu persatu, mencoba melarikan diri dari sini. Karena kamu ingin lari begitu banyak? Maka kalian semua keluar dari sini. David Fred mencibir, dia tubuhnya bergerak, dan dia meninju dan menendang, untuk sesaat, tinjunya seperti gunung, kakinya tajam, dan tembakannya sangat akurat. Ledakan! Ledakan! Bang! Di tengah serangkaian suaranya, para pelayan yang tersisa semua terlempar keluar dari gerbang restoran anak gemuk oleh David Fred, dan kemudian mereka ditumpuk satu sama lain seperti arhat. Tiba-tiba, mereka terisak-isak seperti anjing mati, mulut mereka penuh busa darah. Butuh waktu kurang dari 1 menit dari serangan David Fred untuk menghabisi pengikut Wang Yiming, dan pertempuran berakhir, begitu cepat semua orang tercengang. Ya Tuhan! Apakah ini film aksi? Dia terlalu kuat. Bagaimana ini mungkin? Wang Yiming masih menunggu untuk menghargai David Fred yang dipukuli menjadi kepala babi, tetapi dia tidak menyangka bahwa perkembangan hal-hal justru sebaliknya. Sejenak, Wang Yiming tertegun, seolah melihat seorang wanita cantik tiba-tiba melepaskan kulitnya yang dicat dan berubah menjadi hantu yang ganas dan menakutkan. Hahaha, kakak David Fred, kamu sangat tampan. Melihat adegan ini, Gabil Fred bersorak lebih bersemangat, dan kemudian dia bergegas maju dengan ganas, beraninya kamu memprovokasiku? Aku memukulmu sampai mati. Kalian. Mengatakan itu, Gabil Fred bergegas di depan sekelompok pengikut yang seperti anjing mati, meninju dan menendang begitu saja, dan tiba-tiba, terdengar lagi lolongan dan lolongan di luar gerbang. David Fred mengabaikan ventilasi Gabil Fred, dan dia sudah berjalan menuju Wang Yiming. Kamu, jangan datang ke sini. Wang Yiming sangat ketakutan sehingga tungkai dan kakinya segera menjadi lemah, dan dia berkata dengan suara bergetar, Aku beritahu kamu, pamanku benar-benar Fentong, jika kamu berani melakukannya sentuh sehelai rambutku, kamu akan mati. Benarkah? Kalau begitu aku benar-benar ingin memindahkanmu. David Fred mencibir, dia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Segera David Fred melambaikan tangannya dan menampar pipi Wang Yiming dengan keras. Tampar! Segera, tamparan keras yang tak tertandingi bergema melalui aula di lantai pertama, Wang Yiming terhuyung-huyung, meludahkan geraham berdarah, dan pipinya segera membengkak. Kamu benar-benar berani memukulku? Wang Yiming berteriak dan menutupi pipinya, dengan mata tidak percaya, dia tidak percaya bahwa David Fred benar-benar berani melakukan sesuatu padanya, bukankah dia takut pada Fentong? Bahkan pengunjung di sekitarnya tercengang, dan mereka tidak pernah berharap David Fred begitu berani. Wang Yiming adalah keponakan Fentong. Tingkat hubungan ini saja bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang biasa. Namun, David Fred tidak terlihat seperti orang biasa, melainkan orang yang kejam. Jadi, orang banyak terus menonton. Hei, aku baru saja mengingatkanmu bahwa aku tidak mudah marah, tetapi ketika aku marah, aku memukul dengan keras. David Fred menatap Wang Yiming dan berkata sambil mencibir.
Setelah selesai berbicara, David Fred menggerakkan tangan kanannya dan menampar Wang Yiming lagi tanpa ragu. Kali ini, pukul lebih keras. Wow! Wang Yiming menjerit lagi, berbalik 360 derajat di tempat, gigi depannya tanggal, dan kedua pipinya bengkak, seperti kepala babi yang direbus. Pertarungan yang bagus. Adik laki-laki ini benar-benar tampan dan galak. Aku hanya suka keganasannya yang tidak takut pada apapun. Untuk sesaat, semua orang di aula bersorak gemuruh, dan semua orang merasa lega. Orang ini bermarga David, benar-benar berani memukul Wang Yiming. Dia sangat galak. Mungkinkah dia memiliki latar belakang? Du Dahai juga tertegun, dia tahu betul apa latar belakang Wang Yiming ini. David Fred berani menghadapinya di depan umum untuk memulai, itu sangat bullish dan sangat kokoh. Pada saat yang sama, Du Dahai juga diam-diam berspekulasi tentang latar belakang David Fred. Dalam kesan Du Dahai, siapapun yang tidak takut pada Wang Yiming hanya memenuhi syarat dan percaya diri untuk melakukannya jika dia adalah pemuda dari keluarga tertentu di modal atau pewaris sekte. Jika Du Dahai tahu bahwa David Fred sebenarnya hanyalah seorang pekerja kantoran biasa di sebuah perusahaan periklanan, bola matanya mungkin akan jatuh. Hehe, Tuan Muda Wang. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu bahagia? David Fred menatap Wang Yiming dengan seringai di wajahnya, dan matanya yang sombong dan menghina sepertinya sedang menatap semut yang tidak penting tapi sombong. Kamu berani memukulku, aku akan bertarung denganmu. Wang Yiming menjadi gila. Orang ini terlahir kaya dan berkuasa, dan mengandalkan nama Fentong, dia berjalan menyamping di luar. Dia selalu satu-satunya yang menindas orang lain, tapi kenapa? Pernahkah kamu dibully seperti ini? Untuk sesaat, mata Wang Yiming memerah, dan dia bergegas menuju David Fred seperti orang gila. Hehe, Tuan Muda Wang, jangan terlalu marah. David Fred mencibir, dengan sengaja mengingatkan Wang Yiming seperti ini, dan pada saat yang sama matanya berkilat dingin. Pada saat ini, Wang Yiming sudah kehilangan akal sehatnya, dan dia bergegas berteriak dengan aneh, dan hendak meninju David Fred dengan tinjunya. Melihat serangan Wang Yiming yang tidak teratur dan kuat, David Fred mencibir, lalu mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Setelah kepalan Wang Yiming dicengkeram oleh David Fred, dia secara naluriah menariknya, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Segera, dia sangat marah, lepaskan aku. Aku memerintahkanmu untuk segera melepaskanku. Wang, dalam keadaan seperti itu, kamu masih berani memerintahku? Harus kukatakan, kamu benar-benar patung pasir. Setelah David Fred mengatakan ini, ekspresinya dingin dan ganas. KL1K. Di aula, terdengar suara patah tulang yang menyeramkan. Ah! Wang Yiming tiba-tiba menjerit gila, dan, plop, berlutut di depan David Fred tanpa daya saat air mata mengalir di wajahnya. Tuan Muda Wang, saya sudah mengatakan semuanya. Saya memukul dengan keras, tetapi Anda tidak mendengarkan. Apakah Anda tahu itu sakit sekarang? David Fred menatap Wang Yiming yang sedang berlutut di depannya, dan mencibir. Aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan. Wajah Wang Yiming menjadi pucat karena kesakitan, tapi dia berkata dengan sangat sulit. Bunuh aku? Apakah kamu memiliki kemampuan? David Fred berdiri di depan Wang Yiming, menatapnya seolah-olah dia sedang mencubit serangga. Pamanku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu tunggu aku. Wang Yiming juga memiliki banyak energi. Meskipun dia sudah kesakitan, dia menatap David Fred dengan kejam di matanya, dan berkata dengan gigi terkatup, bocah, bunuh aku jika kamu berani. Kalau tidak, aku akan membiarkan pamanku memotongmu. Kamu cukup keras kepala. David Fred tidak takut dengan ancaman Wang Yiming, tetapi mencibir dan mengikuti dia berkata, Tuan Muda Wang, jangan berpikir bahwa Anda dapat mengamuk dengan kekuatan dan kekuatan. Di depan saya, Anda bahkan bukan omong kosong. Juga, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas sekarang, bahkan jika paman Anda Fentong memprovokasi saya jika saya marah, saya bisa masih memukulnya. Sungguh? Kamu sangat baik, apakah kamu berani bersikap keras terhadap pamanku? Wang Yiming tidak mempercayai kata-kata David Fred,
tetapi menatapnya dan berkata dengan kasar. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelepon pamanmu sekarang. Katakan padanya namaku David Fred. Dia seharusnya sudah mendengar namaku. David Fred hanya berkata pada Wang Yiming. Telepon saja, aku tidak akan menghentikanmu. Oke. Oke. Itu yang kau katakan? Wang Yiming tidak menyangka bahwa David Fred akan memiliki keberanian untuk bersikap keras terhadap Fentong. Jadi Wang Yiming mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Panggilan itu dengan cepat terhubung, dan Wang Yiming segera berubah menjadi suara tangisan, meraung sedih. Paman, aku dipukuli habis-habisan. Orang yang memukuliku bernama David Fred, dan dia bilang kamu harus kenal dia. Telepon orang di ujung sana terdiam beberapa saat, lalu mengucapkan beberapa patah kata. Kepada Wang Yiming. Setelah mendengar ini, Wang Yiming menatap David Fred dengan mata terbelalak. Mata dan ekspresinya seperti bertemu hantu berkepala besar. Tuan Muda Wang, apakah pamanmu mendengar namaku? Melihat penampilan aneh Wang Yiming, David Fred mau tidak mau bertanya padanya. Karena David Fred juga ingin tahu bagaimana Fentong akan menghadapinya. Meskipun David Fred belum bertemu Fentong, dia telah memukuli 3 orang yang berhubungan dengannya, terlebih lagi. Wang Yiming di depannya adalah keponakan Fentong. Dapat dikatakan bahwa David Fred secara tidak langsung telah menyinggung Fentong sepenuhnya. Dia berkata, dia mengenalmu. Wang Yiming menatap David Fred dan tiba-tiba menjadi gemetar. Oh, sesederhana itu? Apakah dia memiliki hal lain yang ingin dia katakan padaku? David Fred bertanya pada Wang Yiming lagi. Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa dia ingin mengundangmu ke tempatnya besok, untuk minum teh, mengobrol, dan berbicara tentang kehidupan. Tapi Wang Yiming mengatakan hal seperti itu, bahkan dia sendiri tidak bisa. Tidak percaya itu ekspresi. Tanyakan padaku besok? David Fred terkejut, lalu dia memikirkannya dan tahu itu tidak bisa dihindari, jadi dia menjawab, oke. Beritahu pamanmu sekarang, aku setuju. Biarkan dia memberiku alamatnya. Dia akan mengirim seseorang untuk menjemputmu besok. Wang Yiming berkata kepada David Fred. Dia tahu di mana kamu tinggal. Oke. Aku akan menunggu. David Fred terkejut lagi, tapi dia langsung berpikir bahwa akan sangat mudah untuk mengetahui di mana dia tinggal dengan metode Fentong. Kalau begitu, bisakah aku pergi dari sini? Wang Yiming bertanya pada David Fred dengan sangat hati-hati. Apa? Wang Xiao, bukankah kamu baru saja meneriakiku untuk membunuhku? Mengapa kamu ingin pergi sekarang? David Fred menatap Wang Yiming dengan mencibir dan bertanya. Bab 53. Aku tidak mengenalmu sebelumnya. Kamu sangat galak. Wang Yiming benar-benar mengatakan ini. Kemudian dia menundukkan kepalanya. Paman saya mengingatkan saya untuk tidak main-main dengan Anda. Tuan Muda Wang, katakan dengan jujur, apakah paman Anda Fentong? David Fred terkejut sesaat, dan kemudian berkata tanya Wang Yiming. Karena menurut pemikiran David Fred, dia telah menyinggung bos Jiang Bei seperti Fentong, jadi tidak mungkin dia bersikap sopan padanya. Pamanku benar-benar Fentong. Dia adalah pamanku sendiri. Wang Yiming panik ketika mendengar itu, dia takut dipukuli lagi. Jadi dia buru-buru berkata kepada David Fred seperti ini, pamanku memintaku untuk bertanya padamu, bisakah kamu memberinya wajah, jangan berhenti pukul aku? Hahaha, apakah pamanmu benar-benar mengatakan itu? David Fred tertegun sejenak, dan kemudian bertanya pada Wang Yiming. Dia benar-benar mengatakan itu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya padanya sendiri. Kata Wang Yiming buru-buru. Aku percaya itu. David Fred tiba-tiba menjawab seperti ini, dan kemudian berkata, tapi, aku tidak berniat memberinya wajah ini. Ah. Lalu kau, apa yang ingin kau lakukan? Wang Yiming mendengar kata-kata David Fred, segera, kulit kepalanya meledak, dan dia diam-diam berteriak bahwa ada yang tidak beres. Hehe, Tuan Muda Wang, sebenarnya, saya juga orang yang sangat pemarah. Dan saya masih marah.
kata David Fred kepada Wang Yiming sambil mencibir, lalu mengambil garpu di atas meja, dan menunjuk ke arah Wang Yiming. Pantat kanan Wang Yiming ditusuk begitu saja. Wow! Wang Yiming tiba-tiba berteriak, berbaring di lantai, memeluk pantat kanannya yang berdarah dan berteriak kesakitan. Oke, Tuan Muda Wang, saya cukup masuk akal. Sekarang amarah saya hampir hilang. David Fred memandang Wang Yiming, dan berkata dengan suara dingin, orang-orangmu telah menghancurkan banyak hal di sini. Kamu harus membayar bos terlebih dahulu, lalu kamu dapat membawa anjingmu dan pergi. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menyimpan pantatmu yang lain. Aku akan membayar. Aku akan membayar segera. Wang Yiming kesal ketakutan, sekarang dia tahu bahwa David Fred adalah orang yang kejam, dia buru-buru setuju. Bos Du, Tuan Muda Wang berjanji akan memberimu uang. Jangan sopan padanya. David Fred menoleh dan berkata kepada Du Dahai di sebelahnya. Ah, kupikir, kompensasinya tidak perlu, kan? Du Dahai merasa kulit kepalanya mati rasa saat mendengar David Fred mengatakan ini. Harus, kata David Fred dengan tegas, dan kemudian berkata kepada Du Hai, Wang Xiao dan kaki anjingnya memecahkan begitu banyak hidangan di sini, dan sangat memengaruhi makanan tamu lain. Kamu dan semua orang telah kehilangan banyak, jadi kamu bisa mendapatkan sebanyak-sebanyak yang Anda inginkan, bahkan jika Anda menginginkan kompensasi ganda. Ini. Wajah gemuk Du Hai telah berubah menjadi wajah pahit. Untuk seorang pria muda seperti Wang Yiming, saya tidak mampu untuk menyinggung dia, jadi beraninya aku meminta kompensasi padanya? Selain itu, Du Dahai sangat khawatir, setelah menerima kompensasi Wang Yiming, suatu hari dia akan menyelesaikan akun dengannya, dan itu akan menjadi tragedi baginya. Bos Du, Anda tidak perlu khawatir akan dibalas olehnya. David Fred juga melihat keberatan Du Dahai, jadi dia berkata kepada Wang Yiming, Tuan Muda Wang, kompensasi adalah persyaratan wajib saya pada Anda, dan itu sudah tidak ada hubungannya dengan Bos Du. Jika Anda berani menyusahkannya, maka saya akan sangat marah. Tidak. Saya tidak akan membalas. Wang Yiming menjawab dengan tergesa-gesa. Bagus. Kemudian David Fred berkata kepada Wang Yiming, Tuan Muda Wang, bisakah Anda bergerak lebih cepat? Apakah Anda tidak ingin pergi dari sini lebih awal? Atau Anda bisa tinggal dan makan bersama saya. Kita juga dianggap seumuran. Itu akan. Baiklah untuk mengobrol dengan baik. Matanya, beraninya dia tinggal dan makan bersama iblis? Jadi, menahan rasa sakit yang parah di pantatnya, Wang Yiming mengambil ponselnya untuk mentransfer uang langsung ke Du Dahai dan benar-benar mentransfer 1 juta. Du Dahai melihat pesan di ponselnya yang menunjukkan bahwa uang telah tiba, dan dia tertegun. Setelah Wang Yiming selesai mentransfer akun, David Fred tidak mempersulitnya lagi, tetapi berkata kepadanya dengan sebuah tersenyum, Tuan, Anda bisa pergi, ingatlah untuk memberitahu paman Anda ketika Anda kembali, saya pasti akan menemuinya besok. Wang Yiming tidak berani mengatakan sepatah kata pun, mengangguk dengan penuh semangat, dan kemudian membiarkan 2 kaki anjing yang tidak terlalu terluka dukung dia, bawa sekelompok orangnya dan segera tinggalkan Fatbo Restoran. Kakak David Fred, kamu hebat. Begitu Wang Yiming dan kelompoknya pergi, Gabil Fred segera pindah ke sisi David Fred dan menatap wajahnya, di matanya, ada bintang-bintang kecil kekaguman yang bersinar. Hehe, Gabil, apakah kamu juga menikmati bermain? David Fred bertanya pada Gabil Fred sambil tersenyum. Ya. Ini pertama kalinya aku mengalahkan seseorang dengan sangat bahagia. Gabil Fred segera mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit penyesalan. Sayang sekali kungfuku tidak cukup kuat, kalau tidak, aku harus seperti David Brother Yun. Kamu akan mengalahkan mereka habis-habisan. Kamu bisa berlatih kungfu perlahan di masa depan. Kata David Fred kepada Gabil Fred. Tapi jika kamu ingin melawan orang lain di masa depan, kamu harus lebih berhati-hati saat melempar piring. Ada apa? Gabil Fred terkejut. Lihat sendiri. Kata David Fred, menunjuk ke lengan kiri bajunya. Gabil Fred melihatnya dan melihat bahwa itu ternoda oleh jus sayuran. Tak perlu dikatakan lagi,
pasti saat dia mengambil piring dan memukul seseorang dengan marah barusan, dan jus sayuran memercik ke David Fred. Oh, ini darurat dan aku tidak menyadarinya. Gabil Fred tersipu cantik, dan kemudian berkata, "Kakak David Fred, ini masalah besar. Haruskah aku menemanimu membeli baju baru?" Tidak perlu. Aku hanya bercanda denganmu." David Fred tapi dia tersenyum, lalu berkata pada Dudahai di sebelahnya, "Bos Du, aku sebenarnya belum kenyang. Dan Gabil belum makan banyak, dia dipengaruhi oleh Wang Xiao dan orang-orang itu. Bisakah Anda memberi kami beberapa makanan lagi?" "Makanan? Oh, tidak masalah. Aku akan pergi ke dapur dan membiarkan Tuan menyiapkannya untukmu." Du Haihai berkata segera setelah mendengar ini, "Aku akan mentraktirmu makanan ini." "Kalau begitu terima kasih, Bos Du." David Fred tidak sopan kepada Du Dahai, lagi pula, dia baru saja menerima kompensasi 1 juta dari Wang Yiming. Di bawah perawatan penuh perhatian Du Dahai, David Fred dan Gabil Fred akhirnya mengadakan pesta yang aman dan menikmati makanan berkualitas tinggi dan lezat di Fatbo Restoran. Setelah makan dan minum yang cukup, saat meninggalkan restoran anak gendut, Du Dahai juga bersumpah kepada David Fred dan Gabil Fred bahwa selama mereka datang ke restoran anak laki-laki gendut untuk makan di masa depan, mereka akan dibebaskan dari biaya makan. Tapi David Fred dan Gabil Fred malu menerimanya. Du Dahai melihat bahwa dia tidak dapat menolak mereka berdua, jadi dia harus memberikan David Fred kartu nama pribadinya, dan memberinya nomor ponselnya. Ketika David Fred dan Gabil Fred meninggalkan Fatbo Restoran, sudah jam 9 malam, sudah lewat jam 1. David Fred awalnya ingin kembali ke kediamannya sendiri di komunitas Jinyuan, tetapi Gabil Fred memberitahu David Fred bahwa dia takut pulang sendirian, dan berharap David Fred akan menemaninya pulang bersama. Melihat tatapan menyedihkan Gabil Fred, David Fred tidak punya pilihan selain setuju. Melihat bahwa David Fred setuju, Gabil Fred sangat bersemangat, dan kemudian dia berinisiatif untuk memegang lengan David Fred dan berjalan keluar dari jalan makanan. Kemudian, Gabil Fred pergi ke tempat parkir untuk menjemput Presiden Maserati Spek Amerikanya, dan mengantar David Fred menuju tempat tinggalnya. David Fred awalnya ingin mengobrol dengan Gabil Fred, dan ingin tahu tentang situasi keluarganya terlebih dahulu. Tapi Gabil Fred tidak banyak bicara, tetapi memberitahu David Fred bahwa dia harus berkonsentrasi mengemudi. Jadi David Fred tidak bertanya lagi, dia hanya berpikir bahwa setelah dia mengirim Gabil Fred pulang, dia hanya akan naik taksi kembali ke komunitas Jinyuan. Gabil Fred mengendarai mobil selama sekitar 20 menit, dan kemudian datang ke sebuah villa dengan pagar dan gerbang besi. Melalui jendela mobil, David Fred menemukan bahwa villa itu dibangun pada tingkat yang tinggi, dan dia bahkan bisa melihat taman di dalamnya. Gabil Fred memarkir mobil di pintu masuk villa, lalu dia keluar dari mobil dan mengeluarkan kartu pintar untuk membuka pintu, lalu masuk ke mobil lagi, dan membawa David Fred ke dalam villa. Ketika Gabil Fred mengendarai mobil ke garasi villa, David Fred menyadari bahwa ada beberapa mobil mewah yang diparkir di dalamnya, dan kelasnya tidak lebih rendah dari Presiden Maserati Spek Amerika ini. "Gabil, apakah mobil-mobil mewah ini dikemudikan oleh keluargamu?" David Fred mau tidak mau bertanya pada Gabil Fred seperti ini. "Oh, semua mobil ini milikku," jawab Gabil Fred. "Bukan begitu?" David Fred cukup terkejut. "Aku lebih suka mobil. Jadi ayahku membelikanku mobil-mobil ini," jelas Gabil Fred. "Oke. Kamu benar-benar wanita yang kaya dan cantik," kata David Fred dengan emosi. "Why?" Gabil Fred terkikik, lalu menoleh dan berkata pada David Fred, "Dan aku seorang Baifumei yang belum punya pacar." "Kakak David Fred, apa kau tidak memikirkanku? Ini rumahmu. Jangan bicara omong kosong, jika keluargamu mendengarnya, mereka akan salah paham." David Fred tersipu dan buru-buru mengingatkannya seperti ini. "Jangan khawatir. Mereka tidak akan mendengarmu." Gabil Fred tersenyum genit, lalu memarkir mobil. Kemudian, Gabil Fred membawa David Fred ke pintu villa di dalam.
Gabil, aku sudah mengirimmu ke sini, aku harus kembali. Kata David Fred kepada Gabil Fred. Oh, saudara David Fred, jangan kembali dulu. Gabil Fred meraih lengan David Fred dan berkata kepadanya, jika kamu pergi, aku akan merasa takut sendiri. Apakah tidak ada seseorang di keluargamu? Apa yang kamu takutkan? David Fred bertanya dengan aneh. Gabil Fred menjelaskan kepada David Fred seperti ini, ayahku membeli villa ini. Tapi dia terlalu sibuk dan tidak sering tinggal di sini, jadi aku kebanyakan tinggal sendiri. Ketakutan di wajahnya, villa ini sangat besar, aku tinggal sendiri, dan aku tidak bisa tidur di malam hari. Kakak David Fred, bisakah kau masuk dan tinggal bersamaku? Melihat dengan ekspresi kecil menyedihkan Gabil Fred, hatinya melunak, dan dia setuju. Kakak David Fred, kamu sangat baik padaku. Gabil Fred berkata dengan gembira, lalu membuka pintu villa, dan masuk bersama David Fred. Setelah masuk, David Fred menemukan bahwa interior villa ini tidak hanya luas dan indah, tetapi juga didekorasi dengan sangat mewah, setidaknya jauh lebih mewah dari yang dia bayangkan. Selain itu, David Fred menemukan bahwa villa Gabil Fred sangat sepi, hanya dia dan Gabil Fred yang ada di sana. Jadi David Fred tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Gabil Fred, Gabil, apakah orang tuamu tidak ada di rumah? Gabil Fred menjelaskan, ibuku meninggal ketika aku masih muda. Ayahku selalu membawaku. Tapi dia, aku seorang pengusaha. Dan ini adalah bisnis perdagangan luar negeri, jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya terbang keliling dunia. Dia jarang kembali ke Jiangbei, jadi saya biasanya hanya tinggal di villa ini sendirian. Saya sering merasa cukup. Membosankan. Oh, itu dia. Baru kemudian David Fred menyadari bahwa Gabil Fred sebenarnya tidak sebahagia Bai Fumei.